tentang penelantaran itu kan, si anak yang tertua tuh datang sama saya nanya, kenapa Opung nggak kasih uang? Loh, kamu bagaimana sih? Kan kalian bilang kalian udah punya papa, sudah menikah lagi. Mereka itu hanya datang kemari kalau butuh uang. Aku yang paling kaget waktu pengampuan aku digugat. Itu buat aku serem ya, seremnya itu serakus itu gitu. Setelah saya belikan rumah, mobil, semua udah dilengkapin, 2 bulan kemudian saya digugat. Apa yang dilakukan adalah ingin menguasai harta kamu. Oke, selamat datang di Ray-Ban Unlock bersama Ibu Ratna Sarumpait. Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Aku manggilnya Umi ya, karena kita sudah sangat dekat dan hubungannya sangat baik. Terima kasih Umi sudah dibolehkan, disempatkan hadir di kediaman Umi ya. Dan ini nyaman sekali, dan ini sangat eksklusif. Hanya ada di Ray-Ban Unlock gitu ya, tidak ada di media yang lain. Jadi wawancara Ray Utami eksklusif mewawancarai Umi Ratna Sarumpait. Umi, pertanyaan pertama. Di berita muncul, Mi, Ratna Sarumpait dilaporkan oleh cucunya sendiri ke Bareskrim. Yang sama-sama kita pengen dengar, kan aku juga termasuk yang shock ya dengar berita kayak gitu. Turut prihatin, sebenarnya cerita yang sebenarnya seperti apa sih, Mi? Waduh, ceritanya sih panjang banget ya. Kita siap mendengarkan, Umi. Dan sebenarnya saya tidak terlalu terkejut lagi karena saya tuh udah bolak-balik disomasi karena tidak melaporkan harta bapaknya. Bapaknya yang anak saya. Iya, jadi cucu Umi dari anak Umi Yang pertama. Anak Umi yang pertama? Iya, Iqbal. Iqbal anak Umi yang pertama laki-laki. Berarti ini cucu pertama. Yang ngelapor itu yang kedua. Yang kedua. Oke. Berarti sebelumnya udah berapa kali disomasi baru dilaporkan. Di somasinya itu selalu tuntutannya aku harus memberikan laporan tentang hartanya abahnya. Jadi sebenarnya itu kalau mau saya kasih bisa aja ya. Tapi saya juga punya permasalahan lain dengan mereka karena mereka ini bicara tentang abahnya, tentang harta abahnya, tapi tidak pernah nengokin abahnya. Padahal abahnya masih sehat dan masih hidup ya, Umi. Nah, kenapa abahnya berurusan dengan menjadi urusan saya kan karena memang ketika abahnya Iqbal meninggal dan ada abahnya yang sudah almarhum itu juga punya 3 istri yang walaupun Umi tegas mengatakan saya nggak mau ada urusan dengan warisan, saya bilang, tapi kan ada 3 kelompok keluarga. Nah, 3 kelompok keluarga ini membuat anak-anak saya meminta Umi harus menjadi pengampu buat Iqbal dan Iqbal. Jadi Tuhan tuh kasih ujian buat aku ya, buat keluarga ini. Punya 2 anak laki-laki yang dua-duanya terkena skizofrenia. Skizofrenia itu sebenarnya penyakit penyakit yang berhubungan dengan syaraf ya, tetapi tidak yang parah. Mereka masih bisa menggunakan logika ini, tapi suka ada halusinasi gitu. Gitu, itu sebenarnya itu. Jadi bisa nggak fokus, bisa sangat fokus, bisa sangat mengerti gitu. Nah, ini bisa jadi kondisi seperti ini nih kalau bukan orang yang sangat mencintainya yang merangkul dia, ya bisa disalahgunakan gitu, dan dia bisa jadi malah makin buruk keadaannya gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan kamu tadi, apa tadi? Sebenarnya cerita yang sebenarnya seperti apa kok bisa sampai ada laporan? Ya, jadi ya itu keberatannya
sebenarnya ini saya mau garis Dari bawahi awal. dulu ya. Kalau menurut saya yang walaupun yang melapor itu adalah lain, otaknya itu bukan, itu otak. Jadi memperalat untuk merongrong keluarga ini, abahnya. Kronologi awalnya seperti apa, Mi? Maksudnya itu kan kata Umi sudah berlangsung lama ya awalnya. Udah dari dulu itu dituntut harta itu gitu. Itu urusan dari mulai kawin udah begitu. Saya nggak tahu yang ngawinin almarhum. Jadi waktu itu tahun 98 saya lagi sibuk-sibuknya lah urusan urusan negara terus. Ya. Seorang aktivis ya, Mi, ya. Ya, jadi saya udah kecil hati karena nggak dilibatkan. Hanya ketemu sejam, bagaimana saya bisa mengenal seseorang, memastikan bahwa dia ya datang dari keluarga yang baik, dengan niat yang baik, dengan tulus, tahu ada persoalan gitu kan, itu yang paling penting buat saya ya. Itu ada masalah, jadi nggak bisa kita sembarangan mencari buat dia, harus betul-betul yang rela, ikhlas, tulus mau merawat dia gitu. Dan sudah mengetahui ya keadaannya ya, Mi? Udah. Tapi itu pengetahuan itu rupanya mungkin ada yang hal lain yang kalau kemudian setelah saya lihat perilaku dia pada Iqbal, ya dia itu sudah memang udah punya plan lain. Jadi mungkin karena bapaknya kaya gitu ya, jadi mungkin ada dia menurut saya sangat terobsesi sama uang. Jadi dari awal-awal dia udah bilang, waktu begitu Abah meninggal, begitu dia ngomong, Abah dulu janji beli mobil, janji beli rumah, janji beli ini, janji beli ini. Tapi sudah Abah meninggal. Oh, ditagih ya berarti ya, Mi? Ya ditagih ke kita. Nah tapi sesudah Abah meninggal, kan aneh. Iya. Kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak minta sama Abahnya gitu loh. Sebelum waktu masih hidup diam saja gitu ya, Mi? Ya, itu satu. Terus? Nah, Umi terus kabulkan itu? enggak. Ya rumah kemudian saya kasih, sebenarnya sebelum almarhum meninggal 1,5 tahun sebelumnya sudah menganjurkan supaya diceraikan saja. Dia itu nggak mencintai Iqbal. Yang menganjurkan siapa, Mi? Abah almarhum ya. Jadi tapi saya keberatan. Saya bilang dia udah punya 2 anak, kasihan. Saya bilang gitu, kasihan anak-anak itu maksud saya. Biar aja deh tinggal di rumah ini aja, saya bilang gitu. Tadinya kan di rumah abahnya, jadi tinggallah di sini. Dan memang aku lihat memang ini orang nggak ada kualitas yang bisa membuat kita hormat sama dia gitu. Jadi nah setelah Abah meninggal inilah semua keluar, dia pojok-pojokin saya, dia minta, Mi saya udah boleh minta rumah nggak, dia bilang kamu sabar dulu ya, rumah ini masih berkabung, saya bilang gitu. Itu berapa lama setelah meninggal langsung diminta atau berapa bulan? Aneh-aneh deh orangnya, malah dia bilang mau cari dukun katanya untuk siapa gitu. Ada yang gitu-gitunya gitu. Ya, jadi ya mungkin dia pikir persaingan antar 3 istri ini gitu. Padahal aku sih nggak peduli sama urusan kayak gini. Malah aku kepada anak-anak bilang enggak. Pengadilan menetapkan rumah ini rumah aku, cukup itu aja. Nggak perlu yang lain-lain, saya bilang. Terus entah kenapa yang menjadi persoalan timbul itu karena kita mengabulkan membeli rumah. Oh, jadi Umi memberi rumah dengan rumahnya langsung atau dikasih uang? Enggak. Jadi rumah. dia yang cari rumah. Terus dia bujuk-bujuk lah aku untuk lihat. Oh, tahun berapa itu, Mi? 2010. 2010, oke.
abahnya meninggal 2007. Terus dia bilang, terus saya lihat sih emang oke rumahnya ya. Terus harganya berapa, dia bilang 1,2. Nah, saya bicara sama kakak-kakaknya kan, kakak-kakak iparnya. Mi, kita tuh cashnya nggak ada. Cashnya kakak itu nggak ada. Gitu. Cashnya kakak itu udah dipakai untuk obat, udah apa, karena itu kan rutin ya, harus berobat. Ya justru itu saya minta kalian patungan lah. Saya bilang. Ya Atikah itu perlu berpikir cukup lama untuk itu dan akhirnya dia setuju. Dia setuju. Aku nih ikut yang ngurus, yang pilih barang, yang masang horden. Oh, jadi rumahnya dibeliin sama masuk interiornya juga semua, diisi semua. juga lengkap. Lengkap dengan Mobil juga? mobil, dengan semua. Itu kalau di total Dengan sopir. dengan sopir. Kalau di total berapa itu, Bi? Kan rumahnya 1,2. Ya ada kali 1,7 M atau 1,6 M lah gitu. Di daerah Pada waktu itu ya. di daerah mana itu? Condet. Daerah Condet. Oke. Nah itu di sebuah klaster ya. Nah begitu sampai di rumah itu, kita anterin. Untungnya kan sopirnya itu sopir yang kita kenal. Ya. Terus nggak pernah lagi berhubungan dengan kita. Kita telepon nggak diangkat. Oh iya. Tapi anak-anaknya punya telepon sendiri kan, punya handphone gitu? Waktu itu belum, masih kecil-kecil kan. Ya. Dan terus Iqbal memang nggak pegang telepon. Jadi untuk kepentingan Iqbal saya taruh di situ telepon rumah. Tapi nggak dipasang sama si supaya saya nggak ada kontak sama Iqbal mungkin ya. Sampai saya bilang kenapa ya mereka itu, saya bilang. Saya masih gelisah ya, saya suruh Atika, pokoknya mereka lagi sibuk gitu, jadi nggak ada yang bisa ke sana gitu nengokin ada apa, kenapa nggak pernah mampir gitu. Terus tahu-tahu dia datang cuman sebentar minta uang bulanan. Disebut nominalnya? Ya enggak, kita ya udah bahas dari awal ya. Jadi waktu itu 10 juta. Jadi udah habis itu hilang. Hanya 2 bulan setelah mereka di sana, tiba-tiba di sini kita menerima surat gugatan dari pengadilan. Gugatan ke Umi. Iya, isi gugatannya apa, Mi? Pengampuan. Oke. Dia pokoknya intinya dia ingin jadi pengampu. Karena Ibu Ratna itu tidak adil, Ibu Ratna itu tidak jujur, Ibu Ratna itu pokoknya semua yang jelek-jelek. Itu tahun 2011 masih. 2011. Oke. Nah terus ya itu saya shock ya. Saya lagi di rumah sakit waktu itu, lagi dirawat. Lalu aku bilang anak-anak semua ngumpul, saya suruh Iqbal dijemput. Iqbal datang dengan anak-anak yang tertua. Terus terakhir lah Iqbal nanya sama saya, "Mi, gimana saya?" Dia bilang gitu. Kan si Ali udah kita suruh bawa pulang. Terus nasib saya gimana nih? Dia bilang gitu. Saya bilang, "Iqbal, kamu itu gini, apa yang terjadi pada apa yang dilakukan adalah ingin menguasai harta kamu. Jadi pengampuan itu dia yang ingin kontrol semua. Jadi pengampuan, dia ingin jadi pengampu. Mengajukan diri. Ya, mengajukan pengampu ke pengadilan. Ya. Nah, apakah itu akan terjadi atau tidak terjadi, tetapi apa yang tercermin dari situ adalah bahwa dia sangat terobsesi sama uang. Dan gugatan itu berjalan dan ditolak. Dan ditolak. Hasilnya berarti kembali lagi ke Umi ya? Ke Umi. Maaf Umi.
Aku nih kenapa Oke. sih matanya? Itu berarti sidangnya lah berapa bulan itu Mi? Lama ya? Uh, Ria 2011. Latifah waktu itu lawyernya. Mhm. Eh, Lumayan lama ya, tapi ya memang nggak bisa. Iya. Dari awal juga, dari waktu dia kasih itu juga udah dibilang. Iya. Tapi saya mau ini dipersoalkan, dia bilang gitu. Ngotot dia Iya, bilang. keputusannya sudah ingkrah dan dari pihak sana tidak banding seperti itu, tidak. Dia menerima begitu ya. Memang udah ditunjukin undang-undangnya harus satu darah dan ibu adalah yang paling tepat. Iya. Berarti udah clear sebenarnya dari situ Mi ya. Ya udah. Heeh. Nah, Terus, tetapi nah kenapa tiba-tiba muncul lagi nih sekarang nih? nah, karena ingin mereka tuh jadi gini loh. Seharusnya anak-anak itu dididik bahwa yang diampu oleh opung itu adalah abah. Kenapa? Supaya harta abah itu ketahuan kemana jalannya, dipelihara nggak, dibayar pajak nggak, yang kurang lebih kayak gitu kan. Terus selebihnya ya sudah. Jadi ketika anak-anak datang ikut campur, kami ingin tahu barangnya apa aja, pembagiannya bagaimana, ini. Ya saya jawab dengan tegas, saya bilang itu bukan urusan kalian, itu urusan abah. Itu harta abah, masih belum harta kalian, belum warisan kalian. Itu warisan abah dari abahnya. Nanti warisan kamu adalah dari abah kamu ini, kalau Tuhan sudah memanggilnya, saya bilang. Pada saat itu baru saya laporan sama kamu, saya bilang gitu. Terus dia pokoknya adalah percakapan dengan pengacara tuh yang mereka tuh takut nggak amanah gitu, jadi hilanglah apa saya dan lain-lain. Terus saya bilang aja sama pengacaranya, ya kamu juga harus katakan sama dia, selama barang itu masih haknya Iqbal, saya juga bisa memberikan arahan sama dia, misalnya karena tanahnya berhektar-hektar gitu. Di Lombok lagi di Pantai Sorga, namanya aja udah Pantai Sorga, bagus. Berapa tempat. hektar tuh Mi? Ada kira-kira 26. Wow, 26 hektar. Nah, tapi itu bukan hanya untuk Iqbal, itu juga buat Tika, buat Umi Ibrahim gitu. Nah, Ibrahim juga udah langsung hibahkan 1 hektar buat masjid gitu. Nah, jadi ya intinya kalau misalnya abah kamu mau ngasih, ada orang susah bener-bener nggak punya rumah, bisa aja. Tidak harus sama kamu semua hartanya itu. Abah berhak memberikan itu, atau dia kepengen bangun masjid misalnya. Ya, kan bisa juga. Nah, itu hak abah gitu. Tapi beda halnya kalau dia bagi-bagi sama ada perempuan atau siapa gitu, itu salah. Tapi kalau untuk hal kebaikan, dia mau dapat pahala sepanjang hidup sampai menanti mati, saya bilang gitu, ya udah, saya bilang itu bisa. Jadi tolong itu diterangkan sama mereka. Jadi pada saat nih pas ketuk palu pengampuan kembali ke Umi, belum ada komunikasi lagi, nggak duduk bareng gitu bagaimana, atau silaturahmi lagi? Saya juga yang tidak paham, selalu dilarang. Dilarangnya gimana Mi? Ya nggak tahu, saya nggak ngerti. Umi datang ke tempat dia gitu, ke tempat mereka? Kalau datang ke tempat dia jadi ribut. Ya pernah lah kejadian ada keributan ya. Jadi karena saya nggak tahu apa yang terjadi, ya pokoknya karena kebutuhan dia beda dengan apa yang kita. Jadi gini loh, ini orang value-nya tuh beda gitu, jadi nggak bisa nyambung. Karena orientasi dia udah lain, ya kita lain. Terus yang dilaporkan itu, yang disangkakan itu asal apa Mi? Yang dilaporkan ke Umi? Iya. Ini juga aneh ya, penipuan dan disebut pidana lagi. Pidana
penggelapan. Heeh. Terus yang mana yang gelap, orang terang benderang ada di mana-mana dia tahu kok, Iya. gitu kan? Selama ini nggak ada komunikasi antara cucu dengan bapak setelah Nggak pernah pelaporan ini. datang, Mbak. Setelah pelaporan ini nggak di Oh, ini nggak pernah datang. dan Umi pun taunya dari maksudnya dadakan gitu, nggak ada sebelumnya, nggak ada pemberitahuan bahwa Umi dilaporkan. Bukan, sebelumnya udah ada pelaporan. Itu masalah penelantaran. Ya itu saya dipanggil di Polres Jakarta Selatan, terus saya kebetulan yang kepala penyidiknya tuh perempuan. Terus saya bawa semua laporan keuangan. Kalau penelantaran kan tentang uang. Saya bawa filenya semua, laporan Bukti-buktinya. Ya, Itu Umi masih bukti-bukti. kumpulkan ya? Oh iya, kita administrasinya bagus gitu ya. Terus dia bilang, oh ya udah deh Bu, udahlah, uang aja. Iya. Iya emang Oke. jadi, nah terus itu kayak misalnya kayak gitu-gitu tuh penelantaran. Penelantaran itu muncul karena Iqbal kan masih suaminya secara hukum, Oke. ya. Berarti tidak ada kata bercerai ya, Mi? Secara hukum. Iqbal pernah talak karena anak-anaknya nggak pernah datang nengokin dia nggak pernah nengokin Pak Iqbal. Dia nggak pernah, misalnya kan kalau pisah rumah paling nggak ya ulang tahun kirim ke makanan gitu ya. Ini enggak, Silaturahmi gitu ya. enggak. Jadi kalau kita bikin pesta ulang tahunnya Iqbal, ya kita harus undang. Dan yang datang tuh anak-anak. Kalau kita tes sekali nggak kita undang, nggak datang. Padahal masa mereka nggak tahu ulang tahun bapaknya. Iya. Jadi nggak tahu pola pendidikannya kayak apa ya, pokoknya kayak gitu. Nah terus tentang penelantaran itu kan si Ali anak yang tertua tuh datang sama saya nanya, kenapa Opung nggak kasih uang? Loh, kamu bagaimana sih? Kan kalian bilang kalian udah punya papa, Artinya sudah menikah lagi. sudah menikah lagi, tanpa kamu kasih tahu sama Abah. Padahal secara negara itu kan belum sah, Belum. hanya secara Jadi agama gitu. si Iqbal pernah memang menulis talak. Tetapi itu karena dia kesal karena anak-anaknya nggak pernah nengokin dia. Iya. Nah tetapi dia bilang urus, ya urus saja sendiri. 2 kali ke pengadilan sampai banding, dia terus banding, jadi dia nggak terima juga gitu loh. Jadi sebenarnya masih sah secara hukum dong, Iya, gitu. masih sah secara hukum. Tapi ya dia ternyata kawin sama laki-laki lain. Umi diberitahu Kak di keluarga? Enggak ada yang tak tahu. Itu kita investigasi, saya kirim tim Satu Merah Panggung untuk nyari. Lalu ketahuanlah bahwa ternyata udah 2 tahun menikah. Jadi artinya di dalam 2 tahun itu dia meminta uang dari 2 sumber. Saya tetap kirim uang belanja, uang bulanan, uang sekolah, uang kuliah gitu. Ya dari sono entah dapat apa saya nggak tahu lah. Sudah pasti kan karena suami pasti sudah dapat. Dan dapat punya anak dari sana? Enggak, meninggal lagi. Innalillahi. Oke. Nah terus apakah kalau menurut Umi, apakah ini kayak hanya kurang komunikasi gitu loh antara keluarga yang kayak terputus silaturahminya? Apa harus hanya butuh perhatian atau hanya butuh hubungan emosional atau seperti apa? Saya nggak tahu merumuskannya seperti apa ya, tetapi mereka itu hanya datang kemari kalau butuh uang, kalau butuh beli laptop, kalau butuh beli sepatu, ya yang kayak gitu-gitu. Ya, ya aku nggak mungkin lah tegur, lu jangan hanya kalau mau beli laptop dong datang, nggak mungkin ya. Artinya kan sudah dewasa ya, artinya ada pemikiran sendiri. Jadi gitu. ya sebisanya, cuma memang setelah kejadian itu si mereka ini yang sangat straight. Ada perkawinan Atikah misalnya, kita kirim tukang jahit supaya bajunya seragam, supaya anak-anaknya hadir gitu. Diusir tuh, anak-anaknya nggak datang.
Jadi nggak boleh datang gitu. Nggak boleh datang. Dengan alasan Ya mana saya pada tahu. saat diusir itu siapa yang ini Mi? Yang berhadap-hadapan? Tukang jahitnya saya kirim ke sana. Oh, sama security. Mengukur, untuk Dia mengukur. nemui security apa langsung ini Ketemu, ketemu? dia disuruh pulang aja, nggak ikut. Akhirnya nggak diterima itu jahitan. Nggak diukurkan. Jadi ya apa yang mau dijahit. Terus dan pada faktanya juga ketika pernikahan Atika kan waktu itu menikah di pulau apa tuh itu, Ya. nggak datang mereka. Jadi yang paling meracuni anak-anak ini sebenarnya saya pikir anak-anak ini tidak akan seburuk ini kalau bukan ibunya yang mencekoki apa ya kebencian itu gitu. Apa perasaan Umi pada saat laporan itu ada gitu? Perasaan Umi yang di benak Umi, di dalam pikiran Umi. Kalau itu aku nggak terlalu terkejut lagi karena udah beberapa kali disomasi dan kemarin ini penelantaran terus sudah ke KPIA semua batal ya, nggak ada yang masuk gitu. Aku nggak terlalu kaget. Aku yang paling kaget waktu pengampuan aku digugat. Itu buat aku serem ya. Seremnya itu serakus itu gitu. Sampai hati gitu. Setelah saya belikan rumah, mobil semua udah dilengkapin, 2 bulan kemudian saya digugat. Iya. Yang kita semua netizen juga nggak tahu kalau Umi nggak speak up seperti ini, kan kita nggak tahu bahwa udah ada rumah, sudah ada mobil, dan sampai sekarang mereka pakai. sudah ditempati ya, masih dinikmati ya, berarti kan seperti sampai itu. Sekarang pun mereka menikmati. Dan itu rumah yang beli dulu Atika. Ya, memang atas nama saya. Itu pun atas permintaan Atika karena waktu itu juga kita memang sangat terganggu oleh untuk bisa mempercayai dia seutuhnya gitu. Mungkin artinya bisa ada tempat tinggal lah gitu yang layak. Ada cluster ya Mi ya? Ya cluster. Tempat. Ya tahun-tahun seperti itu 1,2 cukup lumayan. Umi dendam, kecewa. Aku tuh nggak bisa dendam. Itulah kalau anak-anak saya selalu bilang kelemahan Umi itu terlalu baik. Terlalu baik. Selalu terlalu baik dan tapi saya pikir nggak ada yang terlalu baik. Tugas saya adalah mencintai keluarga saya, cucu saya. Gitu. Tapi hambatan-hambatan yang dia buat itu juga memang menyulitkan saya. Jadi yang saya kecewa itu adalah bahwa saya terutama bapaknya nggak bisa dekat dengan anak-anak hanya karena kebencian dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Umi pernah nggak menasehati secara langsung cucu Umi bener-bener deep talk gitu dari hati ke hati, berbicara menjelaskan gitu? Kalau ke yang melapor ini enggak. Karena dia itu anak emaknya banget. Dia tuh apa ya, kurang punya pendirian. Jadi apa yang dijojelin diturutin gitu. Kalau yang pertama itu ketika emaknya kawin sama laki-laki itu dia pindah in the cost. Kalau sama dia saya agak marah sama dia. Bagaimana sih kamu, saya bilang. Kamu tuh udah sarjana. Ada laki-laki masuk ke kamar tidur bapak kamu nggak lapor sama opung. Kok kamu sampai hati? Terus dia cuma nunduk aja, dia bilang saya nggak tahu. Saya cuman bisa pindah aja opung. Kalau Umi berkesempatan untuk ngejelasin sama yang ngelaporin Umi, cucu Umi yang ngelaporin Umi, apa yang mau Umi jelaskan sebenarnya ke dia gitu? Kalau ketegaan dia ini yang terlihat ini, aku butuh waktu. Nggak bisa aku jujur aja, aku ini bukan malaikat.
apa yang dia lakukan itu bukan untuk aku, bapaknya. Aku mungkin Tuhan panggil kapan nggak tahu. Tapi bapaknya ini perlu ada yang memperhatikan selalu. Ya. Dan Umi juga yang mengandung, melahirkan, Iya. merawat dari kecil, dan itu kan bapaknya sendiri ya, bapaknya sendiri yang mana. Jadi aku untuk sementara mungkin saya takutnya malah jadi marah, jadi percuma gitu. Saya berharap kalau mudah-mudahan pengadilan nanti kepolisian benar-benar melihat fakta ini, kalau kita kan bikin semua bukti-buktinya Iya. semua. Oke. Tapi berarti kan kalau Umi bicara bukti gitu kan berarti seperti Umi sudah siap gitu. Aku bukan siap untuk bukti, enggak. Aku memang orangnya rapi aja. Apakah Umi nggak mau jalur damai aja lah, biar duduk bareng gitu, menyelesaikan persoalan keluarga ini daripada berlanjut ke masalah hukum yang tidak Kalau seharusnya. punya itu tidak ada, saya rasa mau saya. Tapi selama itu ada, saya nggak mengenal dia. Yang saya kenal dia jahat, dia tipu saya, dia baik-baikin saya, minta rumah. Begitu dapat rumah dia gugat saya. Ini penjahat lah yang kayak gini. Ya kan? Waktu bujuk-bujuk mau bikin rumah itu, kemana pun aku pergi ditemenin, ini pokoknya happy. Begitu dapat rumah dia gugat pengampuan saya. Itu jahat buat saya. Ini orang nggak bisa dipercaya. Buat apa saya bicara sama orang yang saya nggak percaya? Saya maaf kata ya, kayak ini orang nggak level saya. Saya mau ngomong apapun dia nggak akan mengerti. Ada yang mau Umi sampaikan kepada dia? Saya sih, saya nggak kepada dia. Saya harap anak-anak sehat dan mulailah berpikir tentang Abah. Kalian tuh nggak ada di muka bumi ini kalau bukan karena ada Abah. Ada Abah, ada Abah yang berperan. Dan walaupun misalnya kayak uang itu kan kita berhentikan kan karena yang selama ini mensuplai kan Fatum sama Tikah ya. Ya, dan mereka keberatan karena udah berlebihan gitu kelakuannya. Sampai kawin, sampai ini nggak ngomong, nggak apa ya. Mereka bilang nggak juga. Aku juga punya keluarga, aku juga punya anak-anak yang harus disekolahin. Cukup mak, enough. Cukup nih, udah enough. Anak-anak itu juga udah besar-besar, mereka bisa kerja dan kerja aja. Oke, jadi setelah ketahuan menikah, akhirnya tidak mensuplai lagi, malah dilaporkan seperti itu ya Umi ya. Umi bagaimana menghadapi laporan ini? Langkah apa yang akan Umi ambil? Ya aku sih hanya mengatakan apa kenyataan aja. Sudah sejauh mana laporan ini? Apakah sudah ada yang di BAP seperti itu? Yang sudah itu Fatum. Tanggal 24 Atika. Mungkin saya tahun depan awal kali. Oke. Ada nggak momen dimana Umi kayak, aduh, andai bisa membalikan waktu gitu ya, Umi harusnya sama cucu Umi itu harus melakukan ini, ada seperti penyesalan waktu yang lalu seperti itu? Kalau saya boleh menyesal, saya nggak menyesali apa-apa kecuali menyesali pernikahan itu terjadi tanpa melibatkan saya. Pada saat itu Umi tidak dilibatkan, Bu? Umi lagi sibuk banget. Oh, Itu kan pas lagi Marsina menggugat terus langsung reformasi. Saya memang lagi sibuk sekali. Saya hadir di pernikahan itu. Saya datang ke Palembang, dikepung polisi, malah dikawal. Gitu ya. Tapi selebihnya kan persoalannya saya hanya ketemu dia sekali, itu pun hanya sekitar 1,5 jam. Bagaimana saya bisa tahu? Jadi kalau ada yang saya sesali ya langkah almarhum yang sudah membuat keputusan dan lain-lain tanpa pernah berunding. Umi ini kan kita lihat di poster-posternya juga sudah bukti bahwa memang udah
aktivis senior yang benar-benar apa ya, banyak melakukan hal-hal gitu ya, hal-hal baik, sampai kehidupan Umi sendiri saja udah jadi sorotan publik atau netizen seperti ini. Umi ngerasa nggak bahwa netizen itu terlalu menyoroti hidup Umi gitu seperti itu, atau? Saya pikir sih risiko ya. Kan waktu hoax itu kurang apa. Tapi aku orang yang selalu berpegang ini ujian dari Allah. Jadi aku nggak terlalu mau pikirkan. Makanya begitu saya keluar dari penjara kan langsung bikin kongres perempuan, langsung bikin teater. Aku nggak mau larut pada perasaan sedih, kecewa atau apa. Mereka nggak kenal saya, ya itu yang terjadi, dan saya nggak tahu kenapa bisa terjadi begitu, ya sudah, mau bilang apa saya. Iya. Ada niatan Umi untuk melapor balik, melakukan pelaporan balik gitu? Sebenarnya untuk membuat jera ya, tapi aku nggak ingin, aku masih mempertimbangkan dan rasanya mustahil aku melaporkan mantuku, cucuku. Kandung lagi ya. Yang aku mau laporkan justru ibunya mendidik anaknya menjadi jahat pada keluarga saya, pada bapaknya sendiri, menjauhkan anak-anaknya dari bapaknya, dari mertuanya. Jadi itu pencemaran nama baik itu sebenarnya bersumber dari dia. Nggak akan berani itu si itu seperti itu kalau bukan yang. Tapi sejauh ini Umi nggak tegur langsung setelah ada kejadian ini? Sudah capek saya dijahatin terus. Saya sudah cukup lah. Aku udah sampai ke titik inati sudah. Umi pengennya harapannya seperti apa? Saya berharap ya, saya nggak tahu. Semuanya kan kuasa Tuhan juga. Masa saya cuma berharap anak-anak menjadi lebih dewasa aja. Saya nggak tahu, mungkin kita masih harus membahas itu, gimana cara merangkul kembali anak-anak itu ya. Karena sebab selama ini ada, kita mau rangkul kayak apa juga nggak. Kita mau masuk ke situ, siapapun suruhan saya masuk ke klauster yang saya beli itu, dilarang. Satpamnya bilang dilarang. Ibu Ratna sekeluarga nggak boleh kesini. Pokoknya orang dari kampung mulai nggak boleh gitu. Sih gimana? Saya ada batasnya juga. Kalau mau dituntut bersabar-sabar, kalau orang berbuat salah karena silap, itu aku maafin. Tapi kalau orang berbuat jahat secara terus-menerus, menurut saya itu memang penjahat. Jadi bagaimana saya mau berdamai sama penjahat? Perlu nggak seperti ada pihak ketiga untuk masuk ke keluarga mereka untuk mendamaikan gitu? Saya sih percayakan pada Allah aja lah. Sejauh ini Umi sudah menyiapkan pengacara? Udah lagi bekerja sekarang. Apa menurut Umi yang kenangan-kenangan bersama cucu yang paling Umi ingat sama cucu yang melaporkan Umi? Ada kenangan terindah? Itu termasuk yang saya kira pinter ya, waktu kecilnya. Dan kan mereka tinggal di sana, aku tinggal di depan. Mereka tuh lebih banyak main di depan waktu di sini. Ya pokoknya mau saya strap cara saya gitu, itu mereka mau begini mau apa gitu. Lucu ya. Iya, deket sama saya dulu. Tapi ya begitu
dapat rumah itu udah jadi lain semua cerita. Oke, terus Umi, bagaimana sih Umi ingin pabrik ini memahami posisi Umi yang sebenarnya gitu? Ya, ya itulah posisi saya. Saya mau bilang apa? Coba mereka, seandainya mereka Seorang berada ibu di gitu. posisi saya. Saya pikir yang harus dilakukan publik tuh, yaitu kalau kamu berada di posisi saya, apa yang harus saya lakukan? Seorang ibu yang membesarkan anaknya dan juga istri dan Membesarkan dua anak yang schizophrenia itu nggak gampang ya. iya. Dengan segala kesibukan gue berteater, beraktivis dengan segala macam, aku punya dua tanggung jawab dan sekarang Iqbal tuh sudah melukis. Lukisannya bagus loh. Oh ya. Dia udah kepengen pameran sih, tapi saya bilang jangan buru-buru. Tapi dia udah mempunyai style sendiri. Aduh, udah ada banyak yang lihat, dia bilang gila ya, keren. Oh, keren. Boleh di-share ya, Mi ya? Bikin share, Mi. Ini lukisannya Mas Iqbal. Iqbal. Papah dari Hussein yang melaporkan Umi ya. Sudah bisa melukis dan dalam rencana dekat ingin mengadakan pameran lukisan. Berarti karya-karya udah banyak ya, Mi ya? Oke. Inilah yang kita kerjakan selama Berapa lama, Mi? setelah pisah itu dengan pisah rumah itu ya. Berapa tahun itu? Dari tidak bisa apa-apa. Oh, berarti udah total ratusan lukisan tuh. Total berapa lukisan yang udah ada? Bermacam-macam. Jadi yang aku anggap sudah satu bentuk yang kayaknya disukai sama dia ya ini. Dan dia bilang aku mau pameran yang ini. Oh iya, keren juga tuh Mi kalau pameran tuh. Ya, itu tadi ada gaya gambar keluarga ya itu ya? Atau apa itu? Jadi dia kayak bikin adat sebenarnya ya, lebih ke tokoh-tokoh adat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi budaya ya, lebih kayak etnis betul. gitu. Dan dia bikin lukisan seperti patung. 3D, Tadi kan seperti 3D gitu ya? Nah, Ya, berkarakter. terus satu orang teman bilang, gila ya, anak lo, dibilang, ini ditaruh di mana juga langsung orang bilang ini Iqbal. Oh, ciri khas ya Mi ya? Ciri khas ya. Tapi tadinya wayang juga dilukis, apa juga dilukis. Sampai akhirnya ke sini dia udah kayaknya udah merasa ini dia pilihan gue. Iya. Jadi Umi pasti kan ada anggota keluarga lain yang ikut mendengarkan berita. Umi lagi dalam pemberitaan gitu kan. Berarti kan mereka punya dampak nih. Mungkin diteleponin sama orang, itu kenapa gitu segala macam. Umi ada pesan nggak sama anggota keluarga lain yang berdampak atas konflik ini gitu? Ya didoakan aja. Minta doanya aja. Didoakan, siapa Iya. sih yang nggak mau berdamai? Iya. Dari lubuk Ini hati apalagi cucu ya, darah kita sendiri. Iya. Kayaknya nggak elok ya Mia kalau misalnya berseteru, apalagi di depan publik kan udah jadi konsumsi publik seperti ini. Mi, kira-kira ada nggak Mi yang selama ini Umi ingin menyampaikan, mungkin sebuah permintaan maaf kepada seseorang atau kepada publik yang selama ini Umi ingin sampaikan yang belum tersampaikan? Ada nggak Mi? Mungkin kepada seseorang atau pada siapa yang belum sempat Umi sebut namanya? Saya nggak merasa punya musuh ya. Gitu ya Mi ya? Kalau orang nggak suka sama saya mau bilang apa?
Hmm. Kayak misalnya kasus hoax itu kan sampai hari ini pun masih ada. Hmm. Dan saya nggak apa-apa. Saya melihat juga misalnya saya pergi ke mall Hmm. pada saat inuan segitu dalam sebuah ruang gitu, Hmm. ada yang minta foto, tapi ada juga yang Iya, bisik-bisik iya. gitu. Terbagi dua lah ya. Ya, jadi Kadang-kadang ada. masih. Jadi kalau buat saya itu ujian dari Allah yang aku harus terima dengan baik Ya. aja, terima. Kalau respon dari Atika, dari Kak Atika dan Kak sendiri seperti apa? Anak Umi yang lain. Ya kalau itu sih mereka itu malaikat-malaikat gue tuh. Jadi orang-orang yang selalu kepada siapa saya lari kalau saya lagi merasa susah. Yang paling diandalkan dua Ya. itu ya, Atika dan. Dan termasuk ngurus dua saudaranya ini mereka. Hmm. Jadi kita tuh dalam konteks itu memang kompak ya kalau dalam. Oke. Seandainya Mi, kalau kita hadirkan cucu Umi, kira-kira bisa berpeluang berdamai nggak Mi? Bergantung. Misalnya, ya kan, ya aku kan udah orang yang paling dekat sama Umi, pasti pengennya juga yang baik. Kalau kita mungkin bisa masuk ke keluarga pihak sana, duduk bareng, Umi mau nggak dipertemukan dan akhirnya closing dengan baik, damai dan Saya sih nggak mau munafik ya. Saya rasa kalau cucu saya itu nggak bisa lepas dari saya. Seburuk apapun mereka, tugas saya memperbaiki. Tapi sepanjang ada ibunya, saya nggak bisa memaafin. kalau Umi didamaikan juga sekaligus dengan ibunya. Nggak, aku nggak bisa didamaikan dengan dia. Dia menghina saya terlalu. Dia menghina anak saya, dia menghina saya. Dia memfitnah saya habis-habisan di gugatan. Yang nggak ada jadi ada, bisa gimana tuh? Maka dari itu Umi menang atas gugatan itu ya, tidak bisa dibuktikan gitu ya. Ya saya menang tuh karena nggak bisa dibuktikan. Dan juga karena pengampu itu ya memang harus Ya. ibunya. Seandainya ibunya meminta maaf, Umi mau memaafkan. Nggak tahu. Tergantung situasinya. Kalau ada hujan kali. Tapi kan ya biar bagaimanapun kan ibunya adalah ibu dari cucu Umi. Saya ini gini ya. Seluruh pengajian-pengajiannya orang-orang Arab itu semua taunya aku dan Atika menculik Iqbal. Saat condet-condet itu semua tuh pokoknya image Umi ini termakan oleh ucapan dia. Jadi saya ngapain ngeladenin yang kayak gini, saya lebih baik menolong orang yang susah, banyak orang yang susah yang saya bisa tolong. Jadi ini orang nggak bisa ditolong karena memang uratnya, karakternya udah begitu. Berarti Ini ya soal kepercayaan juga. Dia juga sepanjang yang saya kenal tuh bolak-balik juga minta maaf sama Umi, tapi bolak-balik juga dia menyakiti Umi. Tapi berarti Umi sudah sempat memaafkan ya awalnya gitu. Banyak, ya artinya sedang Pak Abah almarhum suruh ceraiin aja aku yang bela kok. Alasannya apa Mi, pada saat itu almarhum meminta bercerai? Karena dia bilang ketika di sana itu pokoknya kalau dia Iqbal nggak mewujudkan permintaan dia, jadi dia misalnya paksa dia Iqbal untuk minta duit sama abahnya. Ya abahnya bilang buat apa? Dia kabur ke Palembang, ditinggalin aja Iqbal. Anak-anak gimana?
Ya dibawa semua, Lama. bisa berlama-lama. Oke, dari saat itulah abahnya almarhum. Ya, pokoknya ya cara menilainya kapan saya percaya juga ya. Jadi cuman waktu itu buat aku kasihan anak-anak masih kecil-kecil udah harus berhadapan dengan sebuah perceraian gitu. Aku bilang enggak, jangan, tinggal biar sama aku aja gitu. Oke. Tapi nah perempuan ini nggak pernah menghargai hal-hal pembelaan saya yang kayak gitu-gitu. Ya, ada, maksudnya kebaikan Umi tidak pernah dilihat ya di situ ya, Mi? Karena orientasinya bukan lihat kebaikan, lihat kebaikan buat dia itu beda, harta kayaknya. Nah aku nggak punya harta. Apa karena memang dia sendiri nggak bekerja, ibu rumah tangga gitu mungkin, butuh kehidupan. Nggak tahu saya ya, katanya dia pernah kerja di bank, katanya ya, saya nggak tahu, nggak pernah tahu pasti. Tapi saat ini nggak bekerja, ibu rumah tangga. Ya sebenarnya ya, kalau kita sebagai manusia tuh mau lulus SD, udah bisa melahirkan anak, udah pada dewasa, lu goreng pisang aja dijajahin, taruh di, ya kan gampang. Berbisnis gitu. Apalagi sekarang udah ini masalah kerendahan hati aja, mau menerima kenyataan. Sekarang seluruh Indonesia ini mayoritas semua orang miskin kok. Apa salahnya kita berbuat sesuatu yang kayak gitu, kan nggak dosa, yang penting halal kan. Halal. Oke. Jadi sama-sama ego kayaknya, Mi ya. Dari sana ego. Umi sendiri masih kayak seperti ada rasa sakit. Ya aku sih sangat terluka waktu dia bikin pengampuan itu. Dengan isinya saya baca tuh fitnahnya, Masya Allah. Yang nggak ada jadi ada gitu. Apa itu, Mi? Ya poin-poinnya. Ya poin-poinnya macam-macam lah, bahwa saya lebih sayang pada anak yang satu, bahwa saya pokoknya ketidakadilan. Apa fitnahan itu selain tadi yang poin tidak cuma sayang sama anak yang satu, poin apa lagi yang menjadi sakit? Masalah uang, lebih ke uang. Nuntut. Tapi Umi ikhlas ya dengan memberikan rumah, mobil dengan isinya gitu. Ya buktinya kita nggak apa-apa tuh. Artinya kalau saya marah dari kemarin aja saya jual ke bank. Oh iya, karena atas nama Umi ya. Kacir semua. Iya. Enggak kok, aku nggak sedendam itu, tetapi dan aku nggak punya bakat dendam juga. Cuman aku juga sulit menerima sesuatu yang menurut aku tidak bisa diubah. Daripada nanti saya kecewa lagi, buat apa? Saya ini juga umurnya udah lanjut, jadi saya nggak mau menambah-nambah masalah pada diri saya. Kalau aku bisa rangkul anak-anak, alhamdulillah. Saya. Apa sih keinginan Umi yang belum terwujud untuk keluarga ya, terutama? Ibrahim belum dapat jodoh karena dia selalu ingin Sarifah. Padahal saya bilang Sarifah atau tidak itu sama aja, saya bilang. Kalau minta pada Allah, jangan minta saya minta Sarifah atau orang Jawa atau orang ini, jangan. Saya bilang minta yang terbaik untuk saya. Jadi itu masih keganjel buat Umi ya, karena belum ada jodoh untuk Ibrahim. Ya, itu masih bagian dari tanggung jawab yang harus aku kerjakan. Oke. Apa pesan Umi untuk semua teman-teman netizen Indonesia yang menyaksikan video ini dan yang menanggapi, yang berkomentar tentang kasus Umi lah, seperti itu? Ya, saya untuk mereka yang bersimpati terima kasih, untuk mereka yang terlalu cepat menghakimi jangan, karena
ini kan masih di awal persoalan, jadi belum tahu apa-apa masalahnya. Nanti akan ada jumpa pers bersama Atika, akan ada juga mungkin terakhir setelah saya juga finalnya ya tetap akan sampai juga. Ya harapannya bisa selesai ya Mi ya. Bisa selesai, jangan sampai berlanjut, jangan sampai ke sampai pengadilan, jangan sampai lanjut lah, karena kan ini walau bagaimanapun juga masalah keluarga ya Mi ya. Ya kan, apalagi kandung cucu. Kalau kita berharapnya benar-benar yang terbaik, apapun itu bisa duduk bareng berkomunikasi. Selama masih bisa diselesaikan, lebih baik diselesaikan di dalam internal kita sendiri daripada menjadi konsumsi publik gitu. Umi terima kasih banyak Umi, semoga cepat selesai dan Umi sehat, yang paling penting itu Umi tetap berkarya, ditunggu karya-karya selanjutnya. Ada bocoran apa Mi 2025? Maluku. Jadi baru itu aja ya, satu kata itu ya. Kan saya punya novel mengenai Maluku. Oh iya, Umi udah menerbitkan itu ya, Mi ya. Udah dua kali penerbitan. Oke, dan itu bisa didapatkan di mana Mi? Di apa? Di Gramedia, di apa? Oke, nanti kita cari ya nama. Ini judulnya apa Mi? Maluku apa? Maluku Kobaran Cintaku. Maluku Kobaran Cintaku, hasil karyanya Umi setelah ada buku yang sebelumnya Ratna Sarumpait ya Mi. Aku juga udah punya bukunya, boleh kita baca-baca. Dan sukses terus untuk Umi, salam untuk Kak Atika, Kak Fatum. Semoga semua baik-baik aja, karena aku bersaksi Umi itu orang baik. Umi itu benar-benar punya hati yang baik, gak pernah membenci orang. Jadi kalau ada pun konflik, masalah, atau perselisihan, itu hanya menurut aku pribadi miskomunikasi. Mungkin rasa kekangenan yang bertubi-tubi, rindu bertahun-tahun tidak terobati, walaupun memang ada embel-embel harta, tapi mungkin aja kalau diomongin dari hati ke hati semua akan baik-baik saja. Itu Mi. Oke. Jadi nanti kalau ada lain kesempatan mungkin kita akan berjumpa, dudukin Umi sama cucu tercinta lah ya. Kalau bagaimanapun juga, itu kan darah daging Umi. Ya, terima kasih sudah hadir di Reben Unlock. Selamat malam Umi. Assalamualaikum.